Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang menyampaikan dakwah dan risalah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah dan pemirsa yang selalu dengan setia menyaksikan TV di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang semakin hari semakin banyak yang menyaksikan dan mendengarkan kajian baik di waktu maghrib maupun di waktu subuh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang beberapa bulan yang lalu telah mulai disiarkan melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sebelum saya menyampaikan kajian tentang ayat-ayat suci Al-Quran, saya atas nama seluruh para penceramah dan juga jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, dan mungkin juga para pendengar baik TV Masjid Raya, Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, turut berduka cita atas meninggalnya salah seorang imam di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini tadi siang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Johan. Beliau Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman dan juga salah seorang imam rawatib di Masjid Raya Baitur Rahman ini yang sudah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Telah banyak beliau berbuat untuk Masjid Raya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa akan mencatat menjadi amal soleh dari beliau, yaitu almarhum Haji Ridwan Johan. Dan semoga kita doakan semoga almarhum diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya, dan juga ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang dituntun oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, yang keinginan dari Allah Azza wa Jalla semua perintahnya kita tidak membantahnya, dan semua yang dilarang oleh Allah mudah-mudahan kita bisa untuk meninggalkannya. Inilah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Kepatuhan, ketaatan, serta tidak membangkang, tidak melawan ayat-ayat Allah, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mahmudah. Mahmudah artinya terpuji. Mahmudah artinya mulia. Mahmudah artinya disanjung, dipuji, tidak dihina. Berarti kalau kita mau untuk menjadi orang-orang yang mulia, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia.
Jangan berakhlak dengan akhlak yang mazmumah. Mazmumah itu lawan dari mahmudah. Mahmudah terpuji, mazmumah tercela. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Orang-orang yang tidak dimuliakan oleh manusia dan juga tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk bisa hidup mulia, aish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Mati syahid enggak mesti di dalam peperangan, tapi juga di dalam seseorang menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gugur, dia syahid, dan ini termasuk hamba-hamba Allah jua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 54 yang pada hari Rabu yang lalu kita sempat membacanya sedikit atau tidak sampai dengan ayat penutup ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli masal." Artinya, dan sungguh Allah, kami, kata Allah, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ini diulang-ulang, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, linnasi min kulli masal, dengan berbagai macam perumpamaan. Ini banyak sekali amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya kita meminta tolong kepada selain Allah, itu bagaikan orang yang berharap pada laba-laba. Laba-laba itu garis-garis yang dia buat itu bagus, tapi sangat lemah, sangat mudah untuk diruntuhkan, sangat mudah untuk dirusak. Oleh karena itu kepada kita semua hanya selalu memohon bantuan dan pertolongan dari Allah. Tentu diawali dengan beribadah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, berharap kepada Allah, serta meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selalu kita ikrarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan Engkaulah ya Allah tempat kami memohon pertolongan. Nah, jadi kalau kita ini benar-benar hakul yakin, benar-benar percaya Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa, dan tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita memilih jalan yang bagus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah, dengan cara kita patuh, mematuhi, mentaati apa saja yang difirmankan oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan apa saja yang dilarang oleh Allah hendaknya kita mau untuk meninggalkannya. Di dalam kitab tafsir disebutkan min kulli masal ini dengan berbagai macam perumpamaan, juga diterjemahkan dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam mau'izah dan pelajaran dari kitab suci Al-Quran, yang apabila seseorang ingin untuk memahaminya, insyaallah dari hari ke hari dia akan menemukan berbagai macam kelezatan, berbagai macam kenikmatan, baik dalam ilmunya
maupun dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dirasakan oleh kita semua, baik yang di sini di Jamaah Masjid Baitur Rahman maupun jamaah yang mendengarkan di rumah atau di mobil. Itu sangat bermanfaat untuk kita semua apabila setelah mengetahui ayat-ayat suci Al-Quran atau sebahagian dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan sedikit, yang kita amalkan banyak. Ini sangat beruntung. Seperti firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 18, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini orang cerdas. Mana orang cerdas? Sedikit dia mendengar, banyak dia amalkan. Ada orang tidak cerdas, banyak sekali sudah didengarkan, tapi sangat sedikit dia amalkan. Bahkan ada orang Islam yang dia mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah. Contoh yang sangat sering kita sampaikan, yaitu umat Islam yang meninggalkan sholat, yang menyuruh sholat, yang menyuruh sembahyang itu Allah. Berarti kalau kita lawan, yang kita lawan adalah Allah. Dan Allah sudah menyatakan, wa anna azabi, sesungguhnya azabku itu adalah azab yang pedih. Maknanya apa? Kalian jangan coba-coba untuk melawan kekuasaanku. Tapi Allah memberikan peluang. Seperti ayat yang sering juga kita baca, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh hambaku bahwa aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini maknanya tawaran dari Allah, suguhan dari Allah, permintaan dari Allah agar seluruh hambanya yang telah berdosa, yang telah melakukan berbagai macam kemaksiatan, yang bergelimang dalam berbagai macam kekurangan dan bergelimang dalam dosa, pilihan yang bagus menurut tawan Allah, berhenti, jangan lagi buat dosa. Contoh yang belum mau sholat, sangat sering meninggalkan sholat, sholatlah. Yang selalu berakhlak buruk, tinggalkan akhlak buruk, menuju akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Jangan berkecimpung dalam akhlak mazmumah. Jangan berkecimpung dalam akhlak yang tercela, yang menjadikan diri kita ini hina. Arti hina tidak mulia, arti mulia tidak hina. Jadi kalau kita memilih jalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada kita ini diberikan hak pilih, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan dua jalan. Ada jalan syukur, ada jalan kufur. Apa itu maknanya? Kalau kamu memilih jalan syukur, kamu beruntung. Kalau kamu memilih jalan kufur, kamu akan menerima berbagai macam bahaya, berbagai macam teguran, berbagai macam kutukan, berbagai macam laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita ini memahami, bukan hanya menerjemahkan Quran, tapi melihat tafsirnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kita bisa selalu mengenang, mengingat apa yang sedang disuruh oleh Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, sampaikan kepada seluruh hambaku. Ini kalau sudah menyeluruh, universal, kepada seluruh umat manusia, la ilah, tidak ada kecuali.
Apakah dia sudah beriman atau belum beriman? Apakah dia masih kafir atau sudah Islam? Sampaikan, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada panggilan, Nabi ibadi ya Nabi Allah wa ya Rasulullah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, kalau di antara hamba-hambaku yang sudah berdosa, yang sudah bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah memberikan peluang, Anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, ya Rasulullah, sampaikan pesan-pesan dakwah dan risalah kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada umatmu ya Rasulullah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan pintu taubat, ini pintu tawaran, ini peluang yang diberikan oleh Allah. Berarti kalau orang yang cerdas, seperti ayat yang kita baca di surah Az-Zumar, orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, sedikit yang dia dengar, tapi lebih banyak yang dia pahami. Allazina yastami'unal qawla. Dia hanya mendengarkan firman-firman Allah, perkataan-perkataan yang baik, tapi dia mengikuti, dia cerna, dia kelola dirinya dengan cara yang lebih baik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang, maknanya kalau kita terjemahkan dalam bentuk fi'il mudhari', dialah orang yang sedang dibimbing oleh Allah. Dialah orang yang sedang dituntun oleh Allah. Dialah orang yang sedang diberikan petunjuk oleh Allah. Ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nanti kita bisa lihat di masyarakat ya. Kalau ada orang yang semakin hari semakin bertambah usianya, semakin taat pada Allah, ini cerdas orangnya. Tapi ada orang semakin tua semakin tidak paham. Atau ada anak muda sudah usia 15 tahun belum mulai sholat. Itu tidak cerdas kehidupannya, tidak paham itu. Tidak bisa disebut sebagai ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang sedang diarahkan oleh Allah. Ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang dapat memahami ayat Allah. Tapi usia sudah 15 tahun, bukan lagi anak-anak, masih belum mau sholat. Anak orang lain 6 tahun dah bisa hafal Quran, 9 tahun sudah mengkhatam Al-Quran. Nah, kita kalau dulu kan hanya para pendakwah menyebut Imam Syafi'i usia 9 tahun sudah khatmul Quran, sudah khatam Al-Quran. Sekarang sudah banyak yang meniru Imam Syafi'i. Banyak anak-anak kita usia 6 tahun sudah mulai menghafal Al-Quran. Usia 9 tahun sudah khatmul Quran, sudah khatam Al-Quran. Itu sudah sangat banyak di Indonesia ini. Nah, ini kita bersyukur pada Allah. Berarti ada orang yang mengikuti jejak ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i. Jadi punya modal dulu menghafal Quran, menghafal hadis. Orang sering tidak membicarakan bahwa Imam Syafi'i juga menghafal Al-Quran dan juga menghafal Al-Hadis. Itu kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh gurunya Imam Malik, tebalnya seperti ini.
Bisa dihafal semuanya oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, itu kehebatannya. Nah, inilah orang-orang yang mengamalkan Quran. Sedikit yang dia pahami, tapi banyak yang dia amalkan. Oleh karena itu, kepada seluruh warga Aceh, tidak ada lagi yang enggak ngerti tentang sholat. Malu kita. Semuanya yang belum sholat, sholatlah. Yang belum mau beribadah, beribadahlah. Jangan sampai kita ini menjadi generasi-generasi yang buruk yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang tidak beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyanyiakan salat, mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi generasi-generasi yang sesat. Ini pada umumnya kalau di Aceh ini yang enggak sholat, usianya udah tua, pasti itu termasuk orang-orang yang bodoh, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar kitab, nyekur Aceh, tikulahan aja, ya buat pitan, itu sampai tua, enggak paham bahwa misalnya sholat itu wajib. Berarti kalau kita mengingkari yang wajib, kita lawan Allah, karena yang suruh itu Allah. Contoh lainnya, ini sudah bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan. Ada satu kewajiban di bulan Ramadan itu berpuasa di bulan si Ramadan, itu bukan puasa sunat, tapi puasa wajib. Kalau puasa sunat mungkin ada di antara kita yang enggak sanggup, atau enggak rutin, Senin dan Kamis enggak apa-apa, enggak ada dosa. Cuma hebatnya orang yang berpuasa Senin dan Kamis. Ini ada generasi-generasi seperti yang sedang dididik oleh pengurus atau pimpinan Madrasah Ulumul Quran di Pagar Air. Itu Senin dan Kamis mereka berpuasa. Kemudian juga di Langgugub, di Dewan Dakwah, anak-anak yang baru masuk Islam, mu'allaf, masih muda-muda, kecil-kecil, dididik untuk puasa di Senin dan Kamis. Dan banyak daerah-daerah lainnya ataupun lembaga-lembaga Islam lainnya yang sedang mendidik kader-kadernya untuk bisa membersihkan badannya bukan hanya dengan wudu, tapi dengan berpuasa, maka mereka sangat lengket. Jadi orang yang berpuasa, orang yang rajin sholat dan berpuasa itu lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang biasa. Maka kita selalu, jika ada anak-anak kecil yang sedang belajar puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa Senin dan Kamis, kita hendaknya memuliakannya. Bahkan kalau punya rezeki, berikan sumbangan kepada mereka untuk buka puasa bersama dengan anak-anak kita yang sedang belajar untuk menghafal Al-Quran Al-Karim dan mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kuncinya. Kepada seluruh orang yang punya kekurangan, contoh saya ulang lagi, yang belum sholat hingga saat ini, mulai besok sholatlah. Karena sampai dengan saat ini itu masih banyak. Karena kalau enggak mau, wa anna azabi huwal azabul alim. Kalau kamu enggak mau, kata Allah, ingat, azabku itu adalah azab yang amat dahsyat, azab yang amat pedih. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Apakah kita menginginkan rahmat dan kasih sayang Allah atau ridha Allah, atau memilih laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang disebut oleh Allah. Sudah kami terangkan Al-Quran berulang-ulang. Contoh, tentang sholat saja sampai dengan 82 ayat lebih. Kan diulang-ulang. Tapi yang namanya orang gak mau dengar juga. Ini di Landom ini dibuka radio. Di beberapa tempat ada juga di
Lampulo, Lorong 2, ini berita-berita yang saya dengar sendiri, bahwa banyak jamaah yang mendengarkan radio Baitur Rahman Banda Aceh, kajian baik maghrib maupun subuh. Nah sekarang setelah mendengar, mari kita mengamalkan berbagai macam ayat Al-Quran telah diulang-ulang. Sampai-sampai ayat tentang solat bisa masuk ke dalam ayat tentang akhlak. Karena dianggap orang tidak solat enggak bagus akhlaknya. Nah, ini menurut Quran. Kata Allah, Allah berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Sudah kami ulang-ulang dan sungguh kami telah mengulang-ulang ayat-ayat suci Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya yang di masjid, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Min kulli masal, dengan berbagai macam perumpamaan. Nyekeun tanyo Allah di perumpamaan dengan berbagai macam. Kul Allah hai mutuah anak kakalen. Kiban umat-umat jamun yang ingkar pada lon kaku pabehi. Ya kan? Itu kalau bahasa Aceh. Ci coba kalen. Kiban umat Nabi Hud yang ingkar kepada Allah, kalum pabih mendu. Umat Nabi Saleh yang ingkar pada Allah, kalum pabih, kalum pumusnah. Bahkan ada yang dilongsorkan bumi masuk ke dalam tanah, tak bisa bangkit lagi. Nah, inilah makna walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masal wa kana al-insanu aksara syai'in jadala. Sungguh kami telah mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam perumpamaan, dengan berbagai macam pelajaran, dengan berbagai macam pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang dilihat langsung oleh manusia itu sendiri. Kita sudah melihat langsung cobaan besar seperti tsunami, itu bukan kecil. Jarang ada di dunia sekali mati dalam waktu tidak sampai 1 jam 270.000. Jangan dianggap leceh. Alah biasa, dia mata udip sih. Jangan sombong seperti itu. Mana masalah? Yang meninggal kau lain. Dia ke mata udip. Tidak seperti itu. Coba kamu lihat, kata Allah. Min kulli masal. Cukup kalau bi perumpamaan. Pakan han sadar-sadar. Begitu kata Allah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Sungguh kami telah mengulang-ulang ayat-ayat suci Al-Quran untuk dijelaskan kepada seluruh umat manusia min kulli masal, dengan berbagai macam pengetahuan dan perumpamaan. Mau'izah sudah diberikan, ada yang langsung diperlihatkan misalnya gempa yang dahsyat, ada yang langsung diperlihatkan banjir walaupun hanya kena beberapa orang. Tapi coba ambil pelajaran dari berbagai macam pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain ya. Kalau sekiranya seseorang itu udah tua, dia belum mau sholat, gila pun tidak, dia berakal. Bagaimana kalau dengan tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia masuk ke mana? Dia tidak menyembah Allah, tidak menyembah patung, tapi dia ingkari Allah. Disinilah letaknya bahwa dia adalah hamba yang tidak disenangi oleh Allah. Makna tidak disenangi, dia tidak berada di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa ma mana'an nas ayyuminu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azab qubula. Apa kira-kira yang menghalang manusia untuk beriman setelah datang berbagai macam petunjuk? Dakwah enggak kurang di bumi ini. Allah tanya,
Apa kira-kira yang terhalang bagi manusia itu sehingga dia nggak mau beriman, nggak mau menerima petunjuk, nggak mau untuk istighfar terhadap dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Atau mungkin dia sedang menanti-nanti seperti apa yang pernah diberikan kepada orang-orang dahulu. Lihat azab baru patih Allah, jangan seperti itu. Atau langsung diberikan azab oleh Allah yang kamu sendiri melihatnya ada di depanmu azab Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu insaf, sadar dan bertaubat serta memohon ampun atas segala kekurangan dan kekhilafan kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup di alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.